Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam perlindungannya dan salam sehat semua. Dan kita semoga selalu dilindungi dan juga diberikan kesehatan. Oke, perkenalkan nama saya Nurul Ulum, eh, mahasiswa Institut Teknologi Asia, jurusan Teknik Informatika Fakultas Fakultas Teknologi dan Desain Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan terkait proses analisa data menggunakan Microsoft Azure, yaitu untuk mengelola atau menganalisis sebuah data dengan menggunakan mesin video learning. Nah, namun di sini saya tidak ada sendiri. Di sini juga saya tugas kelompok bersama saudara Muhammad Rizky Firmansyah dengan NIM 21201045, dan juga saya sendiri Nurul Ulum 21201033. Pada pertemuan kali ini saya juga akan menjelaskan terkait analisa data yang dimana proyek ini merupakan proyek UAS dari mata kuliah Big Data. Nah, jadi demikian untuk perkenalan saya. Mungkin langsung saya tunjukkan dan juga saya jelaskan terkait proses analisa dari sharing atau untuk analisa data ini. Oke, jadi yang pertama ini adalah tampilan dari Microsoft Azure. Kita menggunakan portal Azure dan juga kita login dari Azure itu sendiri yang merupakan dari uh, Microsoft. Nah, kita menggunakan platform Azure Machine Learning. Ini kita buka platformnya terlebih dahulu. Kemudian setelah ini kita juga ada beberapa resource atau program yang sudah kita siapkan. Nah, untuk hal ini kita ada melakukan 3 uji coba. Namun untuk saat ini saya akan menjelaskan satu program saja atau satu data set yang sudah kita analisa. Ini dengan judul Was Big Data. Ini kita buka datanya. Nah, untuk hal ini saya tidak menjelaskan proses cara pembuatannya dari awal, melainkan di sini saya menjelaskan step yang sudah dilakukan atau membacakan hasil olah data yang kita lakukan. Nah, jadi dasarnya kenapa kita mengambil untuk dataset yang kita ambil, ya ini adalah dataset UCL. Ya ini kita ngambilnya dari kaggle.com. Jadi ini data UCL statistik dari tahun 1993 sampai 2020. Nah, jadi pada analisa ini, yaitu kita ingin mencari data berapa banyak jumlah pertandingan, jumlah kemenangan, dan juga berapa banyak gol yang terjadi dalam kurun pelaksanaan pertandingan sepak bola Liga Champions Eropa tahun 1993 hingga 2020. Nah, ini datasetnya ini kita download. Nah, ini datanya udah ke download sekian banyak. Ini ada sekitar 700-an data, ini masih banyak, yaitu ada 11 kolom juga. Nah, kalau kita analisa satu persatu ini kan juga agak lama, membutuhkan waktu, sehingga kita juga menggunakan platform machine learning supaya kita juga bisa menghemat waktu. Nah, untuk platformnya kali ini kita menggunakan Azure, yaitu dari Azure Machine Learning. Nah, itu tadi sudah saya tunjukkan dari pembukaan datanya. Nah, ini sudah masuk ke overview, ini kita sudah pilih dari big data, terus ini kita masuk ke launch video. Ini proses untuk pembukaan data. Nah, kita menggunakan mesin learning video dan nantinya kita ingin menggunakan dari data pipeline. Nah, ini karena data kita udah jadi, ini kita tinggal masuk ke yang dari data desain.
Hmm, karena ini kita sudah jadi, kita tinggal buka data grid yang berikut. Kalau misalnya kita bikin baru, kita nanti bisa di grid pipeline. Cuma karena kita datanya sudah tersedia, di sini saya tinggal menjelaskan data atau proses yang sudah kita buat. Nah, oke. Nah, di sini pada proses ini kita ini adalah pipeline yang sudah terbuat dari data yang kita olah. Nah, untuk pipeline yang ini kita buat itu kemarin menggunakan komponen-komponen diantaranya adalah select column. Ya, ini adalah tapi sebelum masuk di sini kita import dulu datanya. Jadi data Kaggle tadi dari Excel ini tadi kita import ke machine learning-nya ke desain untuk kita olah, terus kemudian kita unggah di sini dan ini muncul di sini. Nah, untuk kita preview dulu datanya, data awal ya. Ini data awalnya ini masih ada 111 kolom dengan barisnya ini ada 704 baris. Nah, ini masih data mentahnya. Nah, kemudian di sini kita mulai ambil data setnya, kemudian kita ambil satu komponen yaitu select column. Nah, dari kolomnya ini kita menggunakan parameter yaitu mengambil seluruh kolom, cuman kita exclude-kan yaitu tahun. Nah, sehingga menghasilkan data. um, oh maaf, bentar. Ternyata ini kita konfigurasi ulang. Ini yang sudah tersedia. Ini sudah di-complete. Jalankan di parameternya tadi. Kita select all kolom, terus kita exclude-kan tentang tahun. Nah, di sini akhirnya kita menghasilkan result. Nah, ini muncul tampilan sebanyak 714 dan kolomnya menjadi 11. Karena tadi di data awal itu kan ada tahun. Saya bukakan data awal. Ini ada kolom tahun. Nah, di sini sudah nggak ada yang tahun karena tahunnya sudah kita exclude-kan di select kolom tadi. Karena kita nggak mencari data tahun lagi. Nah, setelah itu kita menambahkan satu komponen lagi, yaitu komponen missing data. Nah, tujuannya di missing data ini adalah untuk menghapus data atau baris yang kosong dari semua kolom yang tersedia. Nah, nanti dari 714 ini kita filter apakah ada baris yang kosong. Nah, ini dari klik missing data, ini parameternya kita tarik semua kolom, terus kita klik modenya itu remove enter. Jadi ini kita hapus yang baris yang kosong. Nah, ini kita review data. Nah, ini akhirnya muncul. Nah, di sini ternyata hasilnya sama dengan select column. Nah, berarti ini menunjukkan dari data ini nggak ada data yang kosong. Jadi khususnya adalah di poin match play. Jadi match play ini ternyata semua tim ada pertandingan. Jadi datanya masih ada, tidak ada yang dihapus. Nah, kemudian setelah cleansing kita menggunakan satu komponen lagi yaitu apply SQL transformation. Nah, di sini kita menggunakan query tambahan, kita menggunakan script manual, yaitu kita mengambil data tim, kemudian juga kita jumlah mereka tim itu bermain, kemudian juga jumlah tim itu meraih kemenangan berapa banyak dan juga tim itu berhasil mencetak berapa gol. Nah, itu parameternya, terus kita satu grup jadi tim. Nah, setelah itu, nah ini datasetnya, akhirnya telah ditemukan dari UCL tahun 93 hingga 2020, ternyata hanya ada 142 tim yang bermain. Dan tim yang jadi komposisi.
dari kompetisi tersebut itu hanya 142 tim yang sering bermain. Dan ini akhirnya kita bagi 4 kolom sesuai query yang kita input tadi, yaitu hanya tim, terus dia tim itu bermain berapa kali, menangnya berapa kali, juga goalsnya dia mencetak berapa banyak. Nah, di sini akhirnya muncul ketemu nilai 142. Nah, setelah itu di terakhir kita menggunakan komponen summarize. Nah, di summarize ini adalah fungsinya untuk menghitung akumulasi data akhir. Nah, jadi seperti tujuannya, jadi dari proses ini kan kita mencari ingin tahu berapa banyak jumlah pertandingan, terus jumlah ada kemenangan itu ada berapa, serta jumlah gol yang terjadi dalam pertandingan UCL itu. Nah, setelah ditemukan ternyata ada tim yang bertanding itu adalah 144, 142, terus ada 142 pertandingan, ada 142 kemenangan, dan juga 142 gol. Dan di sini juga ada value count, terus ada juga ini missing value count. Jadi yang missing nggak ada, jadi semuanya dari dataset itu lengkap datanya. Nah, terus ini juga ada nilai terendah sama nilai maksimal, terus nilai rata-rata per aspek yang kita cari tadi. Dan di sini ada sampel-sampel banyak. Nah, itu. Jadi kesimpulannya dengan kita menggunakan dataset atau mesin learning ini, kita bisa dapat menyimpulkan sebuah dataset dari kumpulan data yang banyak tadi. Misal ini kan data mentahnya ini masih kosong dari berupa Excel, masih belum bisa diakumulasikan dan kita masih belum menghitung satu persatu. Nah, itu kan butuh waktu banyak sehingga dengan adanya Machine Learning Studio atau Machine Learning yang lain, tapi dalam hal ini kita menggunakan Azure Machine Learning Studio, kita bisa mempersingkat waktu. Yaitu tadi kita bisa menghitung jumlah banyak pertandingan itu berapa, terus jumlah kemenangannya berapa, jumlah golnya yang terjadi itu ada berapa. Kita bisa mengakumulasikan di situ. Dan menggunakan mesin learning video itu juga ternyata bisa mempercepat waktu kita dalam memproses analisa sebuah data. Dan juga kita juga bisa mengatur query-query ataupun komponen-komponen apa yang ingin kita tarik. Nah, dari mesin learning ini juga tersedia banyak komponen. Nah, cuma untuk di video ini kita cuma mengambil beberapa komponen saja sesuai kebutuhan apa yang kita mau ambil. Nah, itu saja. Nah, oke. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait eh, proses analisa atau juga penjelasan dari hasil analisa penggunaan Microsoft Azure Machine Learning Studio dalam kita mengambil dataset sosial statistik untuk mencari jumlah data pertandingan, jumlah gol, dan juga jumlah kemenangan dalam kurun waktu tahun 93 hingga 2020. Nah, eh, demikian informasi atau penjelasan video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga saya mohon maaf jika saya ada salah penyampaian, salah kata, ataupun juga informasinya belum jelas karena uh, kurang sempurnanya diri saya dalam menyampaikan dan juga karena kita juga dalam pemaparan materi ini juga belum jelas. Namun semoga apa yang saya sampaikan dan juga kami buat di materi ini juga bermanfaat untuk teman-teman semua dalam mengakses ketika mengakses video ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, salam sejahtera, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.